Oke, setelah pada part sebelumnya kita berhasil menampilkan pop-up untuk pembayaran atau snap mitrans, pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah webhook untuk menerima callback notification dari mitrans. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kita buka dulu phpMyAdmin, kemudian hapus semua data pada tabel order. Setelah semua datanya terhapus, silahkan teman-teman buka dokumentasi mitransnya lagi. Kemudian pada bagian kiri sidebar, silahkan klik menu interaktif demo. Jika sudah, silahkan scroll ke bawah dan kita akan menemukan account untuk testing payment. Jadi, pastikan teman-teman menggunakan akun demo yang sudah disediakan mitrans ini untuk melakukan uji pembayaran. Jadi, di sini kita langsung isi aja data pesanannya, kemudian kita akan langsung lakukan checkout. Setelah kita klik button checkout, maka kita akan diarahkan ke halaman detail pesanan. Dan kalau kita lihat pada database, maka jika kita refresh, kita akan lihat data tersebut akan tersimpan di sini. Namun untuk status itu masih unpaid karena kita belum melakukan pembayaran. Sekarang kita akan lakukan uji pembayaran dengan akun demo yang sudah disediakan mitrans tadi. Kita pilih pembayaran via card kredit, kemudian kita isikan untuk card numbernya yang dari akun demo mitrans tersebut, kita copy aja, lalu kita paste pada bagian card number. Nah, untuk data-data yang lain silahkan teman-teman sesuaikan aja ya, sesuai dengan akun demo mitransnya. Jika semuanya sudah, kita langsung klik aja Pay Now, maka kita akan diarahkan ke halaman 3D Secure. Nah, di sini kita bisa langsung inputkan OTP aja ya. Jadi berhubung ini akun demo, maka OTP-nya udah disediakan di situ. Kita tinggal paste aja. Kemudian kita langsung klik aja OK, dan kita akan lihat pembayaran yang kita lakukan berhasil. Kita coba lihat apa yang akan terjadi ketika kita berhasil melakukan pembayaran. Ternyata kita masih tetap di dalam halaman yang sama dengan button bayar sekarang yang masih terpampang di situ. Dan kalau kita refresh pada bagian database, kita bisa lihat bahwa statusnya belum terupdate sama sekali ya. Masih tetap unpaid. Oke, langsung kita buat aja agar setelah kita melakukan pembayaran, maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman invoice. Dan juga statusnya akan otomatis terupdate. Silahkan teman-teman buka dokumentasi mitransnya lagi, kemudian kita akan cari menu handle after payment. Nah, di situ ada notification atau webhook, kita klik aja. Kalau kita lihat pada dokumentasi mitrans, pada bagian settings, kemudian payment notification, di situ terdapat URL. Nah, URL inilah yang akan kita gunakan untuk menerima callback dari mitrans. Oke, langsung aja kita buat URL-nya. Kita buka Visual Studio Code, kemudian pergi ke web.php. Di sini kita akan membuat satu routes untuk URL tersebut. Kita langsung buat aja routes mitrans callback. Nah, kemudian pada bagian metodenya kita akan arahkan ke callback. Kemudian silahkan teman-teman buka order controllernya dan kita akan membuat metode callback-nya. Perlu teman-teman ketahui bahwa metode callback dari mitrans ini bertipe POST. Maka kita harus tambahkan parameter request untuk menerima data request dari mitrans. Lalu kita coba lihat dokumentasi mitransnya lagi. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Pada bagian sample for various payment methods, inilah parameter yang akan kita terima nantinya. Di situ kita juga bisa lihat sampel request untuk GoPay, kemudian ada QRIS juga, kemudian ada ShopeePay, dan juga metode pembayaran lain. Kita coba scroll lagi ke bawah, maka kita akan menemukan status definition. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa status seperti capture, yang berarti pembayaran dari customer itu berhasil diverifikasi oleh mitrans. Kemudian ada status settlement, dan ada status-status yang lain, kalian bisa baca sendiri aja ya. Nah, kemudian untuk token verifikasi kita bisa generate langsung ya menggunakan hash 512 dengan kombinasi order ID, status code, gross amount, dan server key. Di sini kita bisa lihat juga untuk step-stepnya seperti apa. Oke, langsung aja kita implementasikan ke dalam codingan. Silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya.
Di sini kita akan buat variabel server key ya. Nah, untuk server key-nya sendiri kita akan ambil dari konfigurasi yang udah kita daftarkan di mitrans.php, dan di sini nantinya akan merujuk ke bagian env ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian env itu terdapat mitrans server key. Token inilah yang akan kita pakai nantinya. Oke, langsung aja kita taruh server key-nya di sini. Selanjutnya kita akan buat untuk hash-nya. Jadi silahkan teman-teman buat variabel hashed di sini. Untuk hashingnya kita menggunakan SHA-512 ya, dengan kombinasi order ID, status code, gross amount, dan juga server key. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat kondisi menggunakan if untuk pengecekan apakah hash yang kita buat sudah sesuai atau sama dengan data signature key yang mitrans kirim. Jika iya, maka kita akan bikin kondisi lagi untuk pengecekan apakah transaction statusnya sama dengan capture. Jika ternyata transaction statusnya sama dengan capture, maka kita bisa langsung update aja status yang ada di database menjadi paid. Pastikan data yang kita update sesuai dengan order ID yang mitrans kirim ya. Oke, kira-kira seperti ini aja. Jadi nanti kalau si mitransnya mengakses URL mitrans callback ini, maka akan diteruskan ke metode callback. Nah, ada satu hal yang penting yang harus saya sampaikan. Jadi ketika mitransnya nanti mau mengakses URL yang udah kita bikin, seharusnya kita harus sudah di hosting ya, atau sudah online lah aplikasinya. Namun pada kasus ini kan kita masih di lokal server ya, atau dalam proses development. Namun jangan khawatir, kita bisa menggunakan ngrok untuk membuat aplikasi kita seolah-olah online. Untuk pembahasan lebih detail mengenai ngrok, mungkin nanti aku akan buat di playlist terpisah aja ya. Jadi di sini kita asumsikan teman-teman semua udah install si ngrok-nya. Sebenarnya di Laragon sendiri udah tersedia untuk ngrok-nya, jadi silahkan teman-teman bisa pakai langsung. Kita akan buka terminal baru aja ya di sini. Kita akan tutup dulu untuk terminal ini karena kebanyakan. Jadi kita pilih salah satu aja. Pastikan teman-teman masuk ke dalam direktori si Laragonnya ya, ke www. Kemudian kita akan jalankan PHP tunnelnya. Jadi silahkan ketikkan perintah berikut ya. Pastikan untuk path-nya mengarah ke project yang kita buat, kemudian /public ya. Kita bisa langsung enter aja untuk menjalankan si tunnelnya. Kemudian kita bisa buka terminal baru untuk menjalankan si ngrok-nya. Seperti biasa kita akan close dulu terminalnya biar nggak kebanyakan. Selanjutnya kita langsung ketik aja perintah untuk menjalankan ngrok-nya. Kita arahkan ke localhost 7000 sesuai dengan tunnel yang kita jalankan tadi. Kemudian langsung aja kita enter dan kita tunggu sampai ngrok-nya jalan. Nah, di sini bisa kita lihat ada URL ya. Ini bisa kita akses, kita bisa copy aja untuk URL-nya ini. Kemudian kita akan coba untuk mengakses URL tersebut. Dan apa yang akan terjadi? Nah, website kita akan muncul dengan menggunakan URL ini. Dan ini bisa diakses oleh komputer lain ya, atau kita bisa katakan sudah online lah menggunakan URL ini. Nah, nantinya URL inilah yang akan kita paste ke dalam mitrans. Jadi silahkan teman-teman buka dokumentasinya mitransnya lagi ya. Kita akan coba scroll ke atas dan kita bisa lihat di situ kita akan menaruh URL yang di-generate ngrok tadi ke dalam payment notification URL. Untuk lokasinya sendiri nanti masuk ke setting kemudian ke configuration-nya. Oke, langsung aja kita buka setting kemudian kita cari configuration. Nah, di sini ada payment notification URL. Kita langsung aja paste di sini. Kemudian kita buat slash sesuai routes yang kita bikin yaitu mitrans callback. Kita copy aja. Kemudian kita langsung paste aja ke sini. Jika sudah, silahkan teman-teman scroll ke bawah, kemudian kita bisa update sekarang.
Jadi nanti ketika pembayaran dari customer sukses maka akan diarahkan ke URL ini. Kemudian pada aplikasi kita akan langsung diarahkan ke metode callback yang ada pada order controller. Pada metode callback nanti akan dilakukan beberapa pengecekan. Jika datanya valid, maka statusnya akan terupdate secara otomatis sesuai order ID yang diterima. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kita ke halaman utama dulu untuk melakukan pemesanan. Silahkan teman-teman isi untuk detail pesanannya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung check out aja dan kita akan diarahkan ke halaman check out. Kita coba bayar sekarang ya. Kita masukkan akun demo yang sudah disediakan Mitrans. Kita open link new tab dulu pada bagian menu payment. Kita akan mencari account demo dari Mitransnya. Silakan teman-teman buka aja untuk open link new tabnya. Kemudian kita akan klik yang built-in interface atau snap itu ya. Kita klik aja, kemudian scroll ke bawah, kita cari yang interaktif demo. Nah, di sini kita scroll ke bawah lagi, ada testing payment ya. Ini kita copy aja untuk card numbernya. Kemudian kita paste ke bagian card number. Di sini kita isi expired date-nya 0225, kemudian untuk CVV-nya 123 kalau nggak salah ya. Ini berhubung saya hafal jadi nggak usah bolak-balik untuk ngecek. Kemudian kita bisa langsung aja isi untuk OTP-nya. Klik OK, maka payment akan sukses. Lalu kita coba tunggu aja, seharusnya pada bagian database kalau kita lihat statusnya udah paid ya. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa statusnya masih unpaid? Oke, kita akan melakukan debugging di sini. Jadi pertama-tama kita bisa cek pada bagian Mitrans configuration-nya dulu. Kita akan coba lihat history untuk request data ke aplikasi kitanya ya. Pada bagian URL kita cek dulu ya, di bagian endpoint itu maksudnya. Itu URL-nya udah benar dan ini masih dalam proses retrying. Kalau kita coba lihat pada detailnya, ini statusnya failed ya. Pada bagian request body itu terdapat beberapa parameter di mana parameter-parameternya itu berisi sama dengan data yang kita pesan tadi ya. Kita bisa lihat pada bagian order ID itu 6, pada bagian database itu juga 6. Oke, di sini kita akan coba close dulu untuk detail notifikasinya, kemudian kita akan kembali ke configuration. Kalau kita lihat pada URL seharusnya dia sudah mengarah ke aplikasi kita. Dan kalau kita coba lihat pada terminal, kita bisa lihat di situ ada request yang mengarah ke Mitrans callback dengan metode POST. Jadi bisa dipastikan request yang dari Mitrans itu sudah berhasil masuk ke aplikasi kita. Jadi selanjutnya kita akan membuka Postman untuk melihat error apa yang terjadi pada aplikasi kita sehingga request dari Mitransnya itu ditolak. Untuk tutorial atau penjelasan lebih detail mengenai Postman-nya nanti coba aku buatin playlist terpisah aja ya. Jadi di sini kita asumsikan teman-teman udah bisa menggunakan Postman. Kita ubah metodenya menjadi post, kemudian di sini kita taruh URL ngrok-nya. Kemudian kita tambahkan /mitrans callback untuk mengarahkan dia ke routes yang kita bikin tadi. Di sini kita coba akan pakai parameter yang Mitrans kirim ke aplikasi kita. Jadi silahkan teman-teman copy yang bagian request body itu. Kita akan paste ke bagian body dari si Postman-nya. Di sini kita menggunakan raw, kemudian untuk teksnya kita ubah menjadi JSON. Kemudian untuk header kita kasih accept application atau JSON. Lalu kita bisa buka body lagi, kemudian paste parameternya di sini. Langsung aja kita send untuk melihat error apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita lihat errornya di sini, aplikasi kita meminta untuk mengirimkan CSRF token ya.
Berarti pada bagian routes ini kita tidak bisa menaruhnya ke dalam web.php teman-teman, karena akan dimintai CSRF token. Kita akan coba pindah ke bagian API.php ya. Jadi nanti ini akan berlaku sebagai routes untuk API. Nah, kalau kita taruh di sini, kita tidak perlu mengirimkan CSRF tokennya. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke bagian Postman-nya, lalu pada bagian slash ini kita tambah API ya, karena kita tadi menaruhnya pada bagian API.php. Setelah itu kita coba langsung send lagi aja. Kita tunggu. Ups, ternyata masih ada error lagi. Kalau kita lihat di sini kelasnya tidak terdaftar, maka kita akan daftarkan untuk bagian class order controllernya ya. Jadi untuk menambahkannya, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke sini, kemudian klik CTRL spasi, maka akan muncul suggestion seperti ini. Kita langsung enter aja. Maka secara otomatis order controller akan terpanggil pada bagian atas ini. Oke, langsung aja kita balik lagi ke Postman, kita send lagi. Nah, di sini dia tidak ada error ya. Kita buktikan pada bagian database, seharusnya kalau kita refresh, maka statusnya akan berubah menjadi paid, dan ini sudah berhasil. Oke, jika sudah, kita coba buka lagi configuration mitrans-nya, dan pada bagian URL-nya kita akan coba rubah ya. Ini kita close dulu, kemudian kita pergi ke settings, klik menu configuration, kemudian kita akan tambahkan /API di sini. Oh ya, pada bagian protokol kita coba yang HTTPS ya, karena di ngrok sudah tersedia. Oke, kita langsung update aja, dan sudah terupdate. Kita coba cek lagi untuk URL-nya apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita coba langsung buat pesanan baru ya. Kita tes lagi, silahkan teman-teman masukkan data pesanannya. Jika sudah, kita coba langsung check out aja. Di sini ada nama Gumilang ya. Sekarang kita coba cek pada database, kita refresh. Datanya akan tersimpan dengan status unpaid. Oke, sekarang kita lakukan pembayarannya. Apakah bisa secara otomatis terupdate? Nah, pembayarannya sukses ya. Kemudian kita coba cek pada bagian database. Kita coba refresh, maka statusnya akan terupdate menjadi paid. Sekarang kita mau, setelah kita melakukan pembayaran, maka kita akan diarahkan ke halaman invoice. Jadi untuk caranya bagaimana? Kita langsung balik lagi aja ke codingannya. Silahkan teman-teman buka web.php, kemudian buat satu routes invoice bertipe get. Arahkan ke order controller dengan metode invoice. Kemudian kita buka order controller dan kita akan bikin public function invoice di sini. Oh ya, pada routes controller jangan lupa kita kasih parameter ID ya. Jika sudah, silahkan kita pergi ke order controller lagi dengan menangkap parameter ID pada metode invoice. Kemudian kita akan mengambil data order sesuai ID tersebut. Lalu kita bisa langsung lakukan return view ke invoice dan juga mengirimkan data order menggunakan compact ya. Oke, setelah itu kita langsung buat aja untuk view invoice-nya. Kita tutup dulu pada bagian config dan juga public biar agak sedikit rapi ya. Pada bagian view kita bikin file baru bernama invoice sesuai dengan yang kita return tadi. Untuk tampilannya sendiri kita bikin yang simpel aja, jadi kita mau copy dari halaman sebelumnya ya. Kita coba di sini buka checkout. Oke, kita pakai yang home aja ding. Silahkan copy semua codingan yang ada di home. Kemudian kita paste pada bagian invoice.blade.php-nya. Di sini kita akan coba modifikasi sedikit. Pada durian lokal ini kita akan ubah menjadi invoice. Kemudian silahkan buka halaman checkout dan kita akan copy tabel yang ada pada halaman checkout ini. Jadi silahkan copy aja untuk tabelnya aja ya. Kemudian kita kembali ke halaman invoice-nya, kita akan hapus paragraf dan juga formnya. Kita paste tabelnya di sini. Oke.
Ini untuk invoice kita akan ubah aja menjadi detail pesanan ya. Dan untuk toko durian baru kita kasih dia tulisan invoice. Oh iya, di sini kita perlu juga menambahkan data status ya. Jadi silahkan copy aja untuk yang bagian total harganya ini. Kita ubah menjadi status. Oke, kita langsung cek aja pada bagian invoice ya. Pada URL kita ubah menjadi invoice/ID order yang udah terdaftar pada database. Kita coba refresh dan kita akan gunakan ID 7 ya. Nah, kira-kira untuk tampilannya seperti ini, untuk datanya juga udah sesuai dengan database ya. Kita lihat di sini kita akan coba hapus aja untuk bagian image-nya ya. Jadi silahkan teman-teman hapus aja karena ini invoice. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk membedakan aja. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya ketika kita menyelesaikan suatu pembayaran maka akan langsung diarahkan ke halaman invoice ini. Kuncinya pada halaman checkout. Jadi silahkan kita buka Visual Studio Code-nya lagi, kemudian buka view checkout.blade.php. Pada function onSuccess ini menunjukkan bahwa ketika pembayaran sudah sukses, maka aksi apa yang akan kita lakukan. Kita akan coba comment dulu untuk alertnya. Kemudian kita akan arahkan ke invoice sesuai ID yang dikirim dari controller. Jika sudah, kita langsung aja testing lagi ya. Jadi di sini kita ke halaman awal dulu aja untuk melakukan pemesanan baru. Kita isi untuk data-data pesanannya. Jika sudah, kita langsung check out aja. Oke, kita udah di detail pesanan. Di situ ada nama Joni ya. Kita lihat pada database, kita refresh, dan Joni tersimpan. Statusnya masih unpaid ya, jadi kita akan coba untuk bayar sekarang aja. Jadi kita pakai credit card seperti biasa, masukkan account demo yang sudah disediakan oleh Mitrans. Kemudian untuk CVV-nya 123, kita langsung aja pay now. Nah, di sini kita tinggal masukkan OTP yang sudah disediakan oleh Mitrans-nya ya. Kemudian kita klik OK aja. Apa yang akan terjadi? Pembayarannya sukses dan kita akan diarahkan ke halaman invoice ya. Dan kalau kita lihat pada database, statusnya kita refresh dulu ya. Statusnya akan berubah menjadi paid. Oke, ini udah berhasil. Begitu juga pada bagian invoice ya. Karena ini memanggil dari database, maka statusnya paid juga. Oke, kira-kira tutorialnya sampai di sini dulu aja. Pada tutorial selanjutnya nanti kita akan coba untuk mengonlinekan aplikasi yang kita buat ini ke dalam server VPS. Dan juga kita akan setting konfigurasi Mitrans untuk yang bagian productionnya, sehingga nanti customer kita bisa melakukan pembayaran secara real. Jadi kira-kira seperti itu aja. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.